Oke, shalom teman-teman semua, selamat sore, selamat datang kembali ke dalam acara kursus kita. Nah, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Dipersilakan Kak Mutiara Simatupang untuk memimpin dalam doa. Silakan Kak. Ya. Salam semua teman-teman guru-guru sekolah minggu. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Engkau mengumpulkan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Pada saat ini kami akan mengadakan Zoom sekolah minggu yang ada di distrik 3 Sumatera Timur. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami pada saat ini. Berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, sekalipun mereka Tuhan Yesus tidak bisa bersama kami pada saat ini. Kami percaya Engkau begitu baik Tuhan, Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga Tuhan Yesus, teman-teman guru sekolah minggu yang ada di dalam pekerjaannya, kami percaya juga Engkau memberkatinya Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, di mana Kakak Evelyn yang akan membawakan acara kami ini, kami percaya Engkau akan memberkati Kakak Evelyn Tuhan, agar untuk hari yang akan datang kami bersuka cita mendengarkan berita dari Kakak Evelyn. Berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan, begitu juga kesehatan. Di sepanjang hari kami percaya kepadamu Engkau akan tuntun Kakak Evelyn. Begitu juga kami guru-guru sekolah minggu, kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami ini, kami serahkan acara kami ini ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa, biarlah kami guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi taat akan Engkau Tuhan Yesus, agar kami bisa mengajari anak-anak sekolah minggu dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dosa kekurangan kami Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami Bapa dari dosa-dosa kami, agar jangan terhalang kasih anugerah yang akan Kau curahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Mutiara. Saya persilakan Kak Evelyn yang akan memulai materi yaitu tentang storytelling dengan boneka. Dipersilakan Kak Evelyn. Cherry. Iya. Udah, sekarang kita mau mulai ya. Shalom semuanya. Shalom kakak-kakak semua. Cherry senang sekali Cherry hadir di sini. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Kailin ngomong dulu, nanti baru Cherry kenalan. Oke, nggak sadar loh aku Kailin. Iya. Tunggu. Ya, shalom kakak-kakak semua. Luar biasa ya. Meskipun saya ini pakai handphone, saya nggak bisa kelihatan satu persatu, tapi saya percaya kita semua akan menyimak dengan baik. Dan terima kasih buat kesempatannya. Kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja karena sekarang udah 6:30, udah lapar. Ya, yuk. Kita akan mulai. Hari ini tema yang diberikan kepada saya itu storytelling menggunakan boneka tangan. Sebenarnya saya ini spesifik ya menggunakan boneka tangan karena banyak banget boneka yang bisa digunakan untuk bercerita. Nah, sekarang kita akan mulai dari awal. Oke, terima kasih Kak Monica. Apa cantik. Kita mulai ya. Saya yang baca. Oke, storytelling dengan boneka tangan. Storytelling dengan boneka tangan. Tahu nggak storytelling itu apa? Storytelling itu bercerita. Kan tadi sudah dijelasin sama Miss siapa yo? Itu Miss siapa? Miss Kim. Oh iya itu. Iya. Kita sekarang lebih spesifiknya kita mau belajar bercerita dengan boneka tangan. Ya, perkenalkan saya Evelyn Anugraha, sudah kenal kemarin ya, kita langsung aja yuk. Lanjut, Kak. Cherry duduk dulu ya, Kevin mau ngomong dulu ya, nanti kalau waktunya Cherry yang ngomong, Kevin panggil Cherry. Oke, Cherry duduk dulu ya. Oh, ya. Nah, ya kita mulai ya, bercerita menggunakan boneka tangan. Artinya apa sih? Artinya bercerita menggunakan media atau alat bantu berupa boneka tangan yang biasa dikenal sebagai hand puppet. Boneka tangan atau hand puppet itu biasanya ukurannya lebih besar dari boneka jari dan bisa dimasukkan ke tangan. Ya, semua pasti sudah punya ya boneka tangan ya. Banyak banget.
jenisnya boneka tangan, nanti di akhir menunjukkan banyaknya boneka. Dan kemudian ada juga yang mengartikan boneka tangan itu boneka tiruan dari bentuk manusia, hewan, yang dimainkan dengan satu tangan dan warnanya unik. Nah, mengapa sih kok menggunakan boneka? Nggak apa-apa, Kak, lanjut aja. Itu tulisan di bawah itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus aja ketika menceritakan kebenaran waktu pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga sering pakai alat peraga. Alat peraganya apa? Sesuai dengan konteks di mana Tuhan bercerita. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggunakan tiang awan dan tiang api karena kebutuhan mereka saat itu adalah itu, gitu. Nggak mungkin ketika keluar dari Mesir, Tuhan ngasih pertolongannya berupa benda-benda yang lain, tiba-tiba air deras mengalir, kan nggak mungkin karena nggak dibutuhkan saat itu. Dan tidak tepat juga apa yang kalau waktu itu Tuhan ngasihnya hal yang lain. Jadi intinya alat peraga kita, media kita itu menyesuaikan kepada siapa kita bercerita. Yuk lanjut, Kak. Karena kita guru sekolah minggu, kita fokusnya ke anak-anak ya. Dan mengapa sih kok kita menggunakan boneka? Kan banyak alat peraga lain. Iya memang banyak banget alat peraga, tapi kita khusus belajar mengenai boneka tangan. Yang pertama, boneka itu disukai anak-anak. Saya mencatat seperti ini. Perkembangan zaman itu terus berubah. Zaman saya kecil dulu, zaman kakak-kakak kecil, permainannya pasti berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang. Dulu waktu saya masih kecil, saya sangat senang main apa tuh? Kalau di Jawa, engklek. Terus main hujan-hujanan yang sama sekali nggak pakai alat apa-apa. Terus main kelereng, main pasaran, boneka-bonekaan. Nah itu dia, boneka. Seiring perkembangan zaman, hari ini permainan sudah berubah. Mereka yang dulunya seusia anak-anak itu bermainnya kumpul dengan teman-teman, main komputer mungkin 1-2 orang yang bisa. Sekarang sudah hampir semua anak itu bisa main komputer. Nah, tetapi boneka sampai saat ini masih sangat disenangi anak-anak. Karena apa? Karena boneka atau figur ini, ada yang istilahnya boneka itu doll, puppet, figur, itu sangat menarik perhatian anak-anak. Boneka ini termasuk jenis permainan yang mendunia, kakak-kakak. Jadi, di Indonesia, di belahan bagian manapun Indonesia, boneka pasti ada. Bentuknya yang berbeda. Di luar negeri pun, boneka ada. Bentuknya mungkin berbeda. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi situasi tempat boneka itu diadakan, gitu ya. Kemudian, mulai dari tokoh hewan, saya katakan yang poin kedua, sangat menarik perhatian anak-anak. Mulai dari tokoh hewan, manusia, tumbuhan, ketika itu berbentuk boneka, dari anak-anak sampai orang dewasa pun sangat senang. Contoh, sampai sekarang masih ada ya, kisah si Unyil ya. Nah, dan anak-anak itu, mereka melalui apa yang mereka saksikan, boneka, awalnya mungkin nggak langsung berbentuk boneka ya, tetapi si pencipta ide itu membentuk tokoh menjadi sebuah boneka, dan itu sangat digandrungi anak-anak. Nggak sedikit yang diangkat menjadi tokoh utama di layar kaca. Yang sekarang yang ngetren itu Upin Ipin. Upin Ipin itu nggak ada orangnya. Ketika meet and greet Upin Ipin ya bentuknya boneka gitu ya, boneka yang besar seperti badut gitu. Nah, kenapa anak-anak menganggap itu nyata? Lalu yang ketiga, cerita menggunakan boneka menstimulasi otak anak. Rentang konsentrasi anak mendengar cerita biasanya sesuai dengan usia. Anak usia 2 tahun ya 2 menit, 3 tahun ya 3 menit, mungkin kurang lebih segitu gitu ya. Tetapi ketika bercerita menggunakan boneka, anak-anak rentang waktu untuk konsentrasinya bisa lebih panjang. Mungkin nggak sepanjang orang dewasa mendengar khotbah 30 menit gitu ya. Tetapi kalau rentang anak balita 5 tahun itu mereka biasa 5 menit mendengar kita ngobrol bercerita tanpa alat peraga seperti boneka. Ketika kita menggunakan boneka mereka bisa betah sampai 10 menit gitu. Saya sudah coba. Waktu pelayanan Natal di gereja saya, anak yang biasanya tidak pernah bisa mendengar duduk dengan baik, ketika saya pakai boneka, anak itu duduk dengan tenang, bahkan mengomentari setiap ucapan boneka.
Seolah-olah itu benar-benar nyata gitu. Nah, oke. Sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan ke tekniknya, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai bercerita menggunakan boneka ini? Kalau menurut saya sih, kakak-kakak udah jago ya, karena sudah lama menjadi guru sekolah minggu, sudah mengenal anak-anak, udah mengenal lingkungannya, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini sebelum kita lanjut? Langsung aja, nggak apa-apa. Gimana? Apakah ada yang bertanya? Oh, Cherry aja yang tanya. Cherry tanya ya. Oh, itu guru-gurunya diam semua. Mungkin masih bingung dia mau tanya apa. Oh gitu, jadi Cherry tungguin aja. Iya, jadi tungguin ya. Ya, ada yang mau ditanyakan kakak? Kalau tidak ada kita lanjut. Cherry tanya. Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Belum ada? Halo, apakah ada? Oh, baiklah. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Lanjut, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke teknik bercerita menggunakan boneka tangan. Yang pertama, tentukan tujuan. Apapun yang kita lakukan ketika kita bercerita, menyampaikan firman Tuhan kepada anak, media apapun yang kita pakai, pasti kita harus menentukan tujuannya ya, tema, tujuan. Apa yang mau kita sampaikan kepada anak. Karena kita guru sekolah minggu, sudah pasti tujuan kita menyampaikan firman Tuhan. Tapi kan nggak langsung serta-merta kalau kita mau menyampaikan tentang kebangkitan misalnya yang baru kita rayakan kemarin, setiap tahun kita menceritakan kebangkitan seperti itu. Ya memang itu nggak berubah, firman Tuhan nggak berubah. Tetapi apakah kita tidak mau mencoba sesuatu hal yang out of the box? Sesuatu hal yang kalau dikatakan ilustrasi ya, buku panduan seperti itu sangat banyak. Yang pertama, tujuan cerita. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah maksudnya gimana? Tujuan ceritanya apa sih? Ketika kita mau menyampaikan tujuannya adalah menyampaikan kepada anak bahwa ciptaan Tuhan itu istimewa. Wah, di Alkitab sangat banyak cerita yang mengajarkan bahwa setiap ciptaan Tuhan itu istimewa. Yang paling nempel di kepala saya tentang Zakheus, ya kan? Bahkan dia yang pemungut cukai aja istimewa buat Tuhan gitu loh. Nah, ketika tujuan saya adalah menyampaikan bahwa setiap anak istimewa, rumuskan masalah. Masalahnya begini, maksudnya adalah kakak ada di sebuah gereja, di sebuah lingkup lembaga, kira-kira masalah apa yang dihadapi anak-anak setempat yang membuat kakak harus menyampaikan bahwa kita ini istimewa. Di tempat saya dulu waktu saya mengelola TK di salah satu kecamatan di Pekanbaru ini, ada seorang murid saya, maaf ya, tangannya itu hanya separuh. Cewek cantik sekali. Cantiknya luar biasa. Rambutnya bagus, secara fisikly wajah. Perfect saya bilang. Manis. Hanya saja tangannya separuh. Jarinya keluar sedikit. Nah, luar biasanya anak ini, maaf saya lupa namanya, anak ini percaya diri, tetapi nggak sekali dua kali saja, hampir sering kali dia datang ke saya laporan. Bu, teman saya kan memang diciptakan Tuhan kayak gini ya, ini kan bukan penyakit ya, ini nggak menular ya. Nah, teman-temannya itu banyak yang mencibir bukan, iya aku nggak mau main sama kamu, nggak langsung seperti itu, tapi seringkali mereka bertanya, tanganmu kenapa sih? Ih kamu kok gitu sih? Nanti kamu nulisnya gimana? Kamu gitu nggak malu ya? Nah, banyak banget. Memang nggak langsung, iya aku nggak mau temenan sama kamu, enggak. Tapi menimbulkan di hati sang anak itu rasa yang, kok gini ya aku ya? Gitu loh. Nah, karena saya menghadapi anak seperti itu, saat itu, saya mau menyampaikan istimewa gimana? Apa cuman sekadar, kamu istimewa nak? Tenang aja, Tuhan menciptakan kamu istimewa. Enggak, tapi saya saya nggak dibawa. Saya punya buku hasil karya tulisan saya sendiri.
buku cerita anak tentang seekor kelinci berbulu coklat yang berbeda dengan kelinci yang lain kan. Bulunya coklat, dia merasa dia nggak ada teman-teman yang mau deket. Nah, masalah saya, nah tadi ya tujuan saya menyampaikan bahwa setiap anak itu istimewa. Masalahnya di depan saya, murid saya ada seorang anak yang dia nggak merasa dirinya berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mencoba membuat sebuah cerita ilustrasi yang mengena di anak itu bahwa meskipun kamu berbeda, Tuhan tuh loh sayang sama kamu. Gitu. Nanti saya ada kasih contoh dialog di belakang. Beda dengan buku saya sih memang, tapi sejenis. Nah, karena rumusan masalah, ide cerita kita itu akan terus muncul dengan apa yang ada di sekitar kita. Setelah merumuskan masalah, tadi ya tujuan kita kan menyampaikan bahwa anak itu istimewa. Masalahnya sekarang ada seorang anak yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dia itu sering dihina, bahkan mungkin dijauhi teman-temannya, dianggap nggak bisa apa-apa. Nah, terus saya menyampaikan bahwa dia itu istimewa dengan ilustrasi. Kemudian saya mau menyampaikannya gimana? Poin ketiga, saya mau menyampaikan karena anak sekolah minggu, anak-anak, dan saya lagi belajar tentang boneka, saya mau menyampaikan dengan boneka. Tapi nggak serta-merta, ya udah langsung boneka nongol gini. Nah, kita harus mengenali karakter boneka kita. Boneka orang, hewan, atau boneka tumbuhan. Setelah itu, ini boneka saya ini anak-anak atau dewasa. Bukan berarti kalau kita di depan anak-anak cerita, terus kita bonekanya harus anak-anak. Enggak, boleh kok boneka dewasa, boneka kakek juga boleh. Sayangnya enggak saya bawa. Kemudian, boneka kita ini laki-laki atau perempuan. Sekalipun binatang, jelaskan ini jantan atau betina. Kemudian, boneka yang saya gunakan satu atau lebih. Karena apa? Karena satu boneka ceritanya akan berbeda dengan dua boneka. Boneka laki-laki akan berbeda dengan boneka perempuan. Boneka anak-anak pasti berbeda dengan boneka dewasa. Orang, hewan, tumbuhan itu berbeda. Kemudian, nah catatannya yang paling penting adalah karena ini adalah media, boneka apapun yang kita pakai, berapapun boneka yang kita pakai, harus membantu supaya anak-anak semakin paham dengan cerita kita, dan kita nggak boleh kerepotan. Kalau kita kerepotan, ya udah nggak usah dua-duaan, satu aja bonekanya bisa. Tapi kalau dua boneka nggak repot, ya boleh dua boneka. Suaranya gimana? Ya itu nanti. Nah ya, yang keempat yuk Kak lanjut Kak. Yang keempat saya ada buat sedikit dialog, sedikit skrip. Oh ini contoh yang saya buat tadi sudah sambil saya jelaskan ya. Tujuan saya menyampaikan bahwa setiap anak itu istimewa. Saya sangat suka dengan ayat Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terus yang kedua, masalahnya adalah anak tidak percaya diri karena sering dihina, berbeda dengan teman yang lainnya atau tidak bisa melakukan sesuatu sebaik teman-temannya. Media saya apa? Satu hand puppet, boneka kelinci kecil. Nah, karena kemarin saya dikasih tahu bonekanya seperti itu, sejenis saya bawa boneka yang sama. Ini udah agak lepas kakinya, belum sempat jahit. Ternyata kok warnanya kuning ya, sama kayak background. Waduh, gawat. Nah, medianya ini. Boneka saya kelinci. Jadi karena boneka saya kelinci, saya mau buat cerita tentang seekor kelinci. Yuk, skripnya. Ini langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya bercerita ya. Waduh, semoga kelihatan ya. Nanti kakak-kakak akan dikasih sama Kak Ivo materi ini supaya bisa dibaca lebih jelas skripnya. Ternyata terlalu kecil. Nah, skripnya saya buat begini. Saya sambil mainkan ya. Guru sekolah minggu membawa boneka. Cara bawa bonekanya pun ada caranya. Berbeda. Boneka seperti ini akan berbeda dengan ketika kita bercerita menggunakan boneka ini. Ngerti bedanya ya? Ini bukan boneka tangan, ini hanya boneka biasa. Dan berbeda juga, ya saya klik semua bawanya. Berbeda juga dengan yang seperti ini. Tapi karena kita fokusnya ke sini dulu, nanti boleh tanyakan kalau ada boneka yang lain. Kelihatan nggak ya? Maaf ya, warnanya juga kuning. Nah, kelihatan Kak? Kelihatan kok bonekanya, iya. Nah, ini
Guru sekolah minggu membawa boneka kelinci di salah satu tangannya. Bawaannya gini ya. Ada yang cuman gini, ada yang gini, ada yang kayak gini. Udah, tapi sebaiknya kalau punya kaki ini udah lepas. Nah, sebaiknya kalau ada kaki dikasih ini, ditatai, dikasih alas. Nah, maaf ini lidah Jawanya nggak bisa hilang. Nah, kemudian ketika kita, halo adik-adik, jangan gini ya, halo adik-adik atau gini, halo adik-adik, jangan, kasihan bonekanya ini, sekalipun dia boneka buat seperti hidup. Nah, halo adik-adik semua, hari ini Kak Elin bawa teman. Ini teman Kak Elin. Nah, kelinci kecil yang mungil. Tuh anak saya mau ke sini. Kelinci kecil yang mungil. Iya, benar banget. Hai teman-teman, namaku Inci. Hai, halo. Halo Inci. Inci pintar ya. Iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Inci, kita mulai ceritanya yuk. Oke, let's go. Wah, sini aja kita cerita. Oke. Nah, di sebuah peternakan, kelinci sedang duduk sedih di dekat rumahnya. Inci sedang sedih, teman-teman. Tadi pagi, Inci mendengar suara kokok teman Inci sangat merdu. Oh, kokok si ayam. Iya, Kailin, suaranya itu bagus banget. Oh, iya, karena kokok si ayam, dia dikaruniai Tuhan suara yang sangat merdu, suara yang sangat nyaring. Iya. Nah, iya kan? Itu karena memang karunia dari Tuhan bisa dipakai untuk membangunkan warga. Lalu kenapa kamu harus sedih? Kalian bukan cuma itu aja. Loh. Kenapa? Cici Cuit. Tadi pagi Inci juga lihat Cici Cuit itu dia terbang itu di atas. Oh, terbang di atas. Iya, sambil menyanyi-nyanyi. Bagus sekali suaranya. Suara Inci nggak bagus. Ini sedih. Kok gitu sih? Iya, Inci sedih, Kak. Karena suara Inci tuh nggak bagus. Oh, karena suara Inci nggak bagus, suara Inci nggak merdu, jadi Inci sedih. Iya. Nah, ayo lanjut, Kak. Wah, tapi Inci, si Cuit kan memang seekor burung. Seekor burung kan terbang dan dia termasuk burung yang bisa bernyanyi. Tapi Inci nggak bisa. Inci nggak bisa nyanyi. Kok jadi adik-adik Inci itu sedih karena dia nggak bisa menyanyi. Menurut Inci, kalau suaranya nggak bagus itu nggak keren. Iya gitu. Aduh, kok kayak gitu. Nah, adik-adik di sini guru-guru, kakak-kakak bisa berinteraksi dengan anak-anak kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, seperti kita online gini, nggak harus kok. Aduh, gimana ya saya tanya ya? Harus gimana caranya ya? Nggak usah. Lanjutkan aja cerita. Adik-adik, Inci terus murung nih di dekat rumahnya. Dia sangat sedih. Jangan lupa, bonekanya tetap bergerak. Kalau sedih kan gini biasanya ya. Nggak mungkin kalau sedih gini-gini. Pingsan. Nah, adik-adik, Inci sedih. Dia merasa nggak bisa bernyanyi. Buat dia, nggak bisa nyanyi itu nggak keren. Hingga adik-adik, tiba-tiba, apa yang terjadi, Inci? Inci mendengar suara, Kailin. Suara apa? Enggak tahu. Itu sepertinya suara yang sangat bahaya. Ada bahaya mendekat. Lalu kamu mau ngapain? Inci harus kasih tahu teman-teman. Tunggu. Oh, Inci pergi memberitahu Kokok si temannya. Kakak, tolong, sampaikan sama teman-teman yang lain kalau kita sedang dalam bahaya. Ya, si Inci menceritakan kepada Kokok dan nggak pakai lama, Kokok langsung ngasih tahu yang lain. Iya, Kokok ngasih tahu yang lainnya bahwa akan ada bahaya, semua bersembunyi. Akhirnya gimana, Inci? Akhirnya semua warga sembunyi. Aku juga sembunyi. Oh, Inci juga sembunyi. Kira-kira ada bahaya apa? Lama-lama, setelah Inci tidak menangkap suara-suara yang membahayakan lagi, Inci memberitahu temannya, dia melongok keluar. Wah, sepertinya sudah aman. Udah aman? Iya, teman-teman, ayo kita keluar. Sudah aman. Wah.
Semua warga peternakan berterima kasih kepada kelinci karena kelebihannya bisa mendeteksi suara dari kejauhan. Inci berhasil menyelamatkan teman-temannya dari bahaya. Iya Kak, sekarang Inci tahu kalau kemampuan mendengarkan itu termasuk kelebihan juga. Kelebihan Inci. Oh iya, jelas dong. Sekarang Inci sadar loh Kak, kalau kelebihan kita itu berbeda-beda. Iya, Inci mendengarkan suara dari jarak jauh. Teman-teman Inci ada yang bernyanyi, ada yang melompat. Iya gitu, teman-teman. Inci senang, Inci nggak sedih lagi. Wah, Inci semakin pintar ya. Iya dong, Kailin. Terima kasih, Kakak. Sama-sama, Inci. Nah, di sini guru sekolah minggu bisa menyimpan bonekanya setelah mengatakan, sama-sama, Inci. Iya, Kakak. Tapi ingat ya, jangan langsung disembunyikan gini. Nah, jalan. Oke, Inci, duduk ya. Oke. Nah, setelah itu, kakak-kakak, masukkan firman Tuhannya apa? Singkat aja. Jadi adik-adik, contoh dari saya ya. Jadi adik-adik seperti tadi ya, Inci tuh sedih karena menurut dia suara yang gak bagus itu gak keren. Harus bisa bernyanyi. Tapi ternyata Tuhan ciptakan Inci dengan telinga yang besar. Sehingga dia bisa mendengar suara dari kejauhan sekitar 3 kilometer. Wah, luar biasa ya. Jadi si kelinci bisa mendeteksi suara dari jauh ketika ada bahaya. Belum dekat bahayanya itu, Inci sudah bisa mendengar dan dia bisa bersembunyi. Wah, Tuhan mengaruniakan kelebihan yang berbeda-beda buat kita semua. Karena apa? Tuhan itu tahu, Tuhan tuh sayang sama kita loh. Karena kita itu istimewa di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Adik-adik, percaya kan? Tuhan Yesus sayang sama Kak Eli, sayang sama adik-adik semua. Tengok temannya kiri kanan. Tuhan Yesus sayang sama kamu loh. Wah. Gitu kakak-kakak kira-kira. Setelah itu, tutup dengan doa. Terserah itu improvisasi kakak-kakak sendiri. Karena masa doa aja dicontohkan. Ya, yuk selanjutnya Kak. Nah, setelah ini yang kelima, tidak lain dan tidak bukan adalah praktek latihan. Gimana masang tangan ke dalam hand puppet? Ini apakah hand puppetnya sama semua? Ini ada lubang di kepala dan lubang di tangannya seperti ini. Nah, ini usahakan tangan kita semuanya masuk, 3 di kepala, kelingking dan jempol, masuk ke tangan kanan kiri. Apakah sama bonekanya? Saya kepengen lihat boneka yang lainnya deh. Nah, ada sapi. Oh, itu rusa bukan sapi. Kalian salah. Apalagi ya. Saya tuh suka loh lihat boneka loh. Ya, nggak kelihatan. Wow, ada boneka singa. Apa itu? Ada boneka gajah. Oh, saya suka gajah. Itu kakak Esti boneka apa tuh kak? Ucip, ucip, Santa Cip. Ada yang disisir bonekanya. Wah, kakiku lo gak dijahit-jahit, Kailin. Wah, ada yang disisir. Kakak Dostianur bonekanya apa tuh, Kak? Lihat dong, Kak. Rebek, rebek. Kodok. Wah, berarti ini PR nanti. Karena saya menyiapkan skripnya untuk kelinci, kakak-kakak bisa ubah sendiri. Wah, ada singa. Kakak Nova, apa tuh singa? Ada boneka monyet. Kakak Krisya, kakak Hertina, si Tompul. Bonekanya apa? Oh, itu anaknya, kirain bonekanya, Kak. Kakaknya beli boneka baru. Wah, Cherry suka. Bukan Cherry kamu. Itu yang bersuara yang di situ. Oh, ada sapi. Wah, sapi. Kakak Dion. Bonekanya boneka singa.
Wah, ini nanti main-main suara ya. Saya slide lagi. Kakak Heni Matondang. Kwek, kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Kakak Ria Nenggolan. Gajah pink itu Dumbo, temannya Rongrong. Kak Marta Simatupang. Aduh, abangnya ini main boneka Donald Bebek. Kak Elfrida boneka gajah. Kak Afriska boneka kodok. Boneka kodok saya matanya lepas, Kak. Nggak ketemu di mana. Kak Evi, boneka singa. Itu kayak boneka ini ya, boneka apa Olimpiade kemarin. Kak Sori Nauli, sama ya bonekanya. Boneka singa harimau betina. Wah. Kak Lastri, singa. Masih banyak, tapi nggak kelihatan gambarnya. Oke, semua sudah pegang boneka ya. Saya kembali ke halaman pertama lagi. Cara. Nah, pasang tangan ke dalam boneka hand puppet. Ya ampun, kakimu kok kasihan banget sih. Nah, pasang tangannya. Usahakan beberapa video yang pernah saya lihat tentang hand puppet, memang ini kalau bukan sekadar ya, teori yang sudah pernah ada, itu seperti ini. Boneka begini nggak masalah, tetapi apa salahnya kita melengkapi dengan yang lebih lengkap ya. Karena saya juga belajar ventriloquist, alangkah baiknya boneka dikasih tempat duduk. Nah, what's up, Dak? Nah, boneka dikasih tempat duduk gini. Pastikan tangan nyaman, yang 3 tuh pegang kepala, ini di tangan kiri kanan. Tujuannya apa? Nah, ini pun kita harus sering melatih, Kak. Supaya ketika kita cerita, bonekanya nggak gini aja. Tapi bisa begini nih. Nah, enak mana dilihatnya coba. Hai. Halo kakak-kakak. Aku Inci. Wah, ini wah, tepuk tangan. Tok tok, aduh pipiku. Hei, kamu kok di situ? Hei, kok di situ? Nah, kemudian setelah tangannya nyaman, pastikan jempol sama kelingking kita bisa bergerak-gerak dengan bebas. Dan kelinci, boneka kita jangan dangak gini terus ya. Pokoknya usahakan di depan kaca, di depan kamera, usahakan boneka seperti terlihat hidup. Semaksimal mungkin, belum terlalu hidup banget nggak apa-apa. Ini kasih nafas buatan, nggak bisa. Pokoknya gerak-gerak dia, jangan biarkan seperti ini aja. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kan enak gitu kan. Lihatnya kan lucu gitu. Wih, ketawa. Kemudian, sinkronisasi gerakan dan dialog. Nah, ini nggak gampang juga, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Saya punya penari latar ternyata. Ya, saat boneka berbicara, harus terlihat lebih aktif. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Boneka harus lebih aktif. Jadi ini perlu dilatih juga. Jadi ketika bonekanya ngomong, iya aku gerak nggak apa-apa. Karena kita bukan bermain ilmu ventriloquist ya, tapi kita hand puppet, boneka tangan untuk bercerita. Mulutnya gerak nggak apa-apa. Nanti masalah teknik suara saya akan kasih bocorannya besok ya, atau nanti semoga sempat waktunya. Nah, jadi ketika bonekanya ngomong, wah, situasi sudah aman. Aku harus memberitahu teman-teman yang lain. Oh, nah jadi ketika bonekanya ngomong, jangan gini, wah situasi sudah aman. Malah kita yang lihat kiri kanan. Jangan, bonekanya. Dan kita usahakan ke anak-anak atau lihat bonekanya. Wah, situasi sudah aman. Aku harus memberitahu yang lain. Nah, gitu. Jadi beda ya. Itu lebih enak dilihatnya. Berbeda dengan ketika kita, wah, situasi sudah aman. Aku harus beritahu yang lain. Ya ngomong siapa? Ya, yang ngomong kelincinya, bonekanya. Jadi usahakan
usahakan dibuat sebisa mungkin, bagaimana semaksimal mungkin, anak-anak percaya bahwa dia yang ngomong meskipun memang kita yang ngomong gitu. Tapi anak-anak nggak terpecah fokusnya. Tujuannya itu aja sih, supaya anak-anak nggak pecah fokusnya. Karena ketika boneka ngomong, tetapi dia nggak bergerak, kita yang bergerak, anak akan bingung siapa yang ngomong. Ya, begitu pula sebaliknya. Ketika kita ngomong, kelinci jangan terlalu lasak. Ya adik-adik, ternyata ada bahaya mendekat. Anak-anak bingung dengerin saya atau dengerin kelinci. Boneka maksudnya. Ketika saya ngomong, ya adik-adik, ternyata kelinci mendengar suara dari kejauhan. Cukup gini aja. Nah. Ya, kita bisa buat improvisasi juga. Ketika kita lupa teksnya, hadapkan boneka ke kita. Apa sih? Ayo ngomong lagi. Udah nggak apa-apa. Nah, itu masuknya ke tahap yang berikutnya. Tahap berikutnya itu impromptu atau improvisasi. Improvisasi adalah ketika kita sudah bikin skripnya, tadi ya, dari antara Koko beritahu teman-teman ada bahaya mendekat, kita harus segera sembunyi, kata kelinci. Kemudian saya sebagai guru sekolah minggu, di skrip saya, Koko si ayam bergegas memberi kode. Nah, di antara skrip yang saya buat itu, tiba-tiba saya itu lupa. Saya lupa skripnya apa. Saya kasih improvisasi. Aduh, ayo ngomong lagi. Iya. Nah, sambil saya berpikir, sambil saya gerakan bonekanya. Jadi enggak, aduh, apa tadi ya? Aduh, apa ya? Tadi kakak sampai mana ceritanya, Dek? Oh iya ya, tiba-tiba lah kan lucu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan bisa improvisasi kita, gitu boleh aja. Tapi yang pasti tujuan kita dari awal tersampaikan kepada anak. Interaksi sebanyak mungkin nggak apa-apa, asal jangan sampai tujuan kita terkaburkan. Apa terkaburkan? Hilang gitu ya. Nanti udah lupa ngomong apa, saking banyak belokan, lupa jalur utama, nyasar, nggak bisa pulang. Waduh, nggak mau, aku mau pulang. Iya. Kemudian, udah. Berikutnya, di praktik ini, ada juga ini ya, ini perhatikan. Mata boneka, tatap mata saya. Jangan terlalu dekat gini, jelek. Jangan pula terlalu jauh gini. Saya gini ceritanya, bonekanya di sini. Adik-adik, kita punya seekor kelinci terlalu jauh. Jadi ada background saya. Ya beginilah saya kalau cerita boneka itu. Boneka saya berapa kali koyak. Ya itu namanya. Aduh, sedih aku. Kakiku lo sakit. Sabar. Ya kamu ini aja. Udah sana. Kita harus sedia boneka banyak, Kakak. Jangan. Kita harus sedia boneka banyak. Jadi kalau seperti tadi, kita ibadah onsite, seperti tadi. Jangan terus, sini. Kamu cerita. Belum selesai cerita aku. Mikir semua. Boneka yang lucu, taruh di pinggang. Ladalah. Enggak, usahakan. Lah kalau gini nanti. Ya, jadi usahakan deh semaksimal mungkin gimana pun caranya. Kalau gini harus ada yang, Ci, tolong ambil adek, Ci. Tetap harus ada, kita nggak bisa ya. Kalau yang ngajar sekolah minggu, tetap setidaknya ada satu guru pendamping lain yang membantu kita mengatasi hal-hal seperti tadi. Ya, jadi kita memang tidak bisa menguasai semua, apalagi ketika muridnya sampai 10, 20 gitu, kewalahan. Apalagi kita bawa boneka. Usahakan ada satu pendamping lain yang membantu kita. Bisa anak kelas besar, bisa anak remaja, bisa anak kita sendiri diminta tolong. Kalau tidak memungkinkan, guru-guru lain yang membantu kita. Oke, kita kembali ke jalur yang benar. Gerakan boneka, kemudian jangan terlalu jaraknya antara
kita dengan boneka. Mulai terlalu dekat. Ya, itu coba dilihat di kaca, di cermin, di kamera, gimana cocoknya sih membawakan boneka. Ini kan sejajar ya. Iya, iya sejajar. Lucu, ya kan? Iya. Jadi ketika kita ngobrol pun bisa bertatap-tatapan. Sap. Nah, jadi nggak terlalu jauh. Oke, lanjut ya. Yang keenam, tidak lain dan tidak bukan latihan, latihan, dan latihan. Kemudian, tapi ya penting ini, jangan sampai latihan kita mengaburkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Nanti terlalu meninggikan trik seperti ini, firman Tuhannya lupa. Ya, itu nggak boleh. Dan ini penting, catatan dari saya buat teman-teman semua. Do and don't. Do-nya adalah, bisa ditampilkan Kak. Nah, do-nya adalah buat seolah-olah bonekamu hidup. Seperti tadi, misalnya menggerakkan saat dia berbicara, menatapnya saat kita berbicara dengannya, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, ajak bonekamu menjadi pembuka momen bercerita. Yang ketiga, boneka bisa menjadi tokoh utama saat kamu menceritakan ilustrasi. Asal cocok tokohnya dengan ilustrasi yang kakak sampaikan. Misalnya, boneka saya kelinci, ilustrasi saya tokohnya kelinci. Cocok, boleh. Jadikan boneka kita sebagai tokoh utama. Yang tidak boleh adalah boneka saya monyet, saya menceritakan tokoh kelinci. Anak-anak, ini pura-puranya kelinci ya. Jangan, kecuali kita tambahkan telinganya, kita hias sedemikian rupa sehingga mirip seperti seekor kelinci. Tapi yang pasti jangan paksakan anak untuk meraba-raba. Lo itu kan monyet. Kok kelinci, Kak? Udahlah, anggap aja ini kelinci. Waduh, pusing. Selanjutnya, boneka bisa menjadi tokoh utama cerita firman Tuhan. Asal, maksudnya adalah, kita bukan nggak boleh kok menceritakan kejadian ketika Petrus di atas kapal, tiba-tiba ada badai. Kita bukannya tidak boleh menceritakan itu dengan boneka di tangan kita. Boleh. Asalkan jika boneka kita sebagai tokoh utama, pastikan boneka kita berbentuk seperti Petrus. Seperti orang dengan kostumnya lengkap seperti kostum orang-orang zaman dulu, kostumnya Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Itu bisa dicari di Google banyak banget. Kemudian, boneka bisa menjadi teman TikTok saat kita menceritakan ilustrasi ataupun cerita Alkitab. Asalkan, maksudnya adalah boneka bisa menemani kita sepanjang kita bercerita dari awal sampai akhir, teman TikTok, asalkan bukan dia yang menguasai cerita, tetapi boneka kita hanya sebagai pancingan. Gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan dengan boneka adalah boneka tidak boleh berdoa. Oke adik-adik, begitu cerita dari kakak ya, bahwa kita semua ini diciptakan Tuhan secara istimewa. Ayo sekarang kelinci pimpin doa. Teman-teman, kita berdoa. Itu tidak boleh. Yang berdoa siapa? Kakak. Bonekanya boleh di sini, sebisa mungkin jangan. Taruh dulu bonekanya, jadi ketika di skrip, di bagian akhir, letakkan boneka, sampaikan firman Tuhan, dan tutup dengan doa. Ya, boneka tidak boleh berdoa. Jangan buat boneka kita berdoa. Sekalipun boneka kita berbentuk orang, seperti ini, ya bajunya ribet. Sekalipun boneka kita berbentuk orang, udah selesai. Sekarang, ayo teman-teman, kita berdoa. Nggak boleh. Boneka tidak boleh berdoa karena apa? Karena boneka tidak punya hati. Sedangkan berdoa sama Tuhan, kita harus mengajar kepada anak-anak doa menggunakan hati berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, yang kedua, boneka tidak boleh mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bukan berarti nggak boleh bercerita firman Tuhan dengan boneka. Yang tidak boleh adalah
Boneka mengajarkan prinsip firman Tuhan, mengenai aturan Tuhan, mengenai hukum Taurat, boneka yang ngajari, nggak boleh. Boneka tetaplah sebuah boneka. Tidak punya hati dan tidak punya, bahkan ketika saya menggunakan Cherry untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kasih Tuhan Yesus, iya, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Sama adik-adik sekolah minggu. Gitu ya, kalau sana Cherry kan boneka. Oh iya, jadi boneka, jadi kesayangan Kak Elin. Nah, seperti itu, dia tetaplah boneka. Kemudian yang ketiga, boneka tidak boleh mengajarkan ayat hafalan kepada anak-anak. Ikut menghafalkan boleh, tetapi boneka tidak boleh mengajarkan anak-anak untuk menghafal ayat hafalan, untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Karena boneka kan tidak punya hati, tidak mengerti isi firman Tuhan. Iya, boneka tetaplah boneka. Boneka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas meski dalam konteks bercerita. Maksudnya adalah ketika bercerita, tadi si kelinci merasa tidak bisa apa-apa. Kemudian saking semangatnya kita bercerita, kita mengeluarkan kata-kata begini. Maaf. Ceri merasa bodoh. Itu nggak boleh. Jadi merasa bodoh itu nggak boleh. Inci merasa bodoh nggak boleh. Itu kata-kata yang usahakan tidak ada meskipun kita hanya sekadar ilustrasi. Karena apa? Loh, bahkan ya, bukan di sekolah minggu loh, kakak-kakak, kita mendongeng yang bukan menceritakan firman Tuhan ya, dongeng fabel, dongeng legenda, kita tetap memfilter kata-kata yang kita keluarkan. Legenda itu kan banyak ya kata-kata kasarnya ya, kata-kata yang seorang janda tua, terus sang anak membentak ibunya, pergi kau, dasar ibu tua tidak tahu diri. Nah, itu kita pun sebagai pendongeng yang bukan menyampaikan firman Tuhan, memfilter kata-kata itu yang tidak pantas, tidak boleh diucapkan. Apalagi firman Tuhan. Usahakan gunakan kalimat yang lebih bagus, yang lebih rapi. Misalkan nih, kita bercerita mengenai Cherry duduk ya, kayaknya mau ngomong lagi. Oke. Nah, ketika kita bercerita mengenai Kain dan Habil, di bagian Kain membunuh Habil, itu seringkali kepleset dengan alasan tidak mau meniadakan satu iota pun firman Tuhan. Loh, lah terus apa kita harus menceritakan kepada anak? Tiba-tiba Kain marah. Dia mendekati Habil perlahan-lahan dan dia menusuk membunuh Habil. Oh my God, anak kecil mendengar itu. Mimpi buruk. Usahakan sebisa mungkin kita memilih kata yang baik untuk anak-anak supaya nggak trauma. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ini ada hanya tambahan saja. Macam-macam boneka yang bisa dijadikan media bercerita. Lanjut, Kak. Nah, itu yang paling atas tuh, itu bukan boneka tuh anak saya. Dia pegang boneka jari. Nggak kelihatan ya. Boneka jari, itu ukurannya kecil. Mana? Oh, ini nih. Saya bawa. Karena kecil, jadi nggak susah dibawanya. Tada! Hui! Aku punya boneka jari. Tada! Yes. Kenapa namanya boneka jari? Karena dia cukup dimainkan dengan jari. Ya, aku kelinci. Nah, panggungnya simple. Kita kalau punya kotak kardus gitu ya, dibolongi ini, main drama boneka. Anak murid kasih ini, suka mereka cerita main, twing 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 gitu. Tara. Oke, ini namanya boneka jari. Berikutnya, ini yang ada kodok, ada kelinci dan beruang. Ini saya agak krisis identitas, itu beruang atau monyet. Itu boneka tangan. Bahannya sama, flanel. Cuma udah laku itu. Kami buat mendongeng sih kemarin di TBM. Jadi ini sama seperti ini, menggunakan kain flanel, tapi seukuran jari kita. Jadi kalau kita mau bikin misalnya, aku mau bikin cerita kelinci, dikasih Kak Elin skripnya kelinci, tapi aku nggak punya boneka kelinci. Buat aja kain flanel, tangan kita begini. Apa ya, kalau bahasa Jawa tuh dijiplak, apa dijiplak ya? Dipola gitu. Pola, tapi ketika kita menggambar di flanelnya, jangan mepet sama jari kita. Usahakan dilebarkan segini. Jadi kalau jari kita segini, kainnya kita buat
jauh karena apa? Untuk jahit. Jahitnya veston aja, Kak. Gampang, tusuk veston. Nah, nanti kalau memungkinkan besok saya kasih contoh itu ya pembuatannya. Ini buat kepala bonekanya di Google banyak, cari aja Kak kalau mau nyontoh. Nah ini saya ambil fotonya ini, saya nggak berani ngambil di Google Comot karena kan masuk ke YouTube, nanti direkam masuk ke YouTube kena copyright saya. Jadi pakai boneka-boneka yang ada. Kemudian boneka wayang. Boneka wayang ini gampang banget. Kakak kalau punya gambar kalender, ada gambar Petrus di atas kapal badai gitu ya, kena badai, potong aja gambar itu, tempel lidi di belakangnya. Nah, itu tangannya kalau mau divariasi, kasih lidi, bisa gerak-gerak, dikasih kancing di sininya. Kancing cepet, apa itu namanya kancing cepet? Apa bahasa Indonesia nih ya? Kancing yang cepet itu. Wah, ini lidah Jawa susah hilang. Jadi dipasang kancing cepet, terus dia bisa gerak-gerak. Besok saya coba sama-sama kita buat, tapi sama Miss Kim besok kayaknya buat deh. Nah ini berikutnya ada boneka, mana dia? Oh ini, boneka kaos kaki. Kenapa namanya boneka kaos kaki? Karena dibuat dari kaos kaki. Tapi jangan kaos kaki bekas ya Kak. Bekas ya apa-apa, cuci dulu tapi. Nah, ini pun memegangnya mainnya beda. Nggak harus diginikan, kalau usah dikasih ya, boneka kaos kaki biasanya ini main di layar seperti ini. Nah, di layar. Kemudian ada boneka itu yang monyet, itu dia juga boneka tangan, tapi lebih kecil masuknya. Kemudian yang digendong anak saya itu monyet boneka biasa, itu juga bisa buat cerita. Yang sapi, ini yang sapi, kemudian ada boneka orang-orang itu, sama yang digendong anak saya lagi, itu boneka ventriloquist. Bukan boneka ventriloquist, tapi biasa digunakan sebagai boneka partnernya ventriloquist. Seperti Cherry, iya. Nah ini triknya banyak lagi. Kalau kita mau bercerita menggunakan teknik ventriloquist, banyak lagi triknya nanti. Itu enggak bisa dipelajari sekali jadi, karena banyak banget unsur-unsur pendukungnya. Kayak gini. Cherry kalau ngomong, Elin nggak gerak tidurnya. Iya. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Apakah ini bisa untuk bercerita? Oh, bisa banget. Saya seringkali bercerita menggunakan boneka Cherry ini. Dia sebagai partner saya. Jadi ketika saya mendongeng, saya bercerita ilustrasi firman Tuhan, dia menemani saya. Tapi ketika saya menceritakan firman Tuhan yang menyimpulkan cerita firman Tuhannya, saya usahakan saya taruh Cherry, atau ketika pun saya membawa Cherry, saya menyimpulkan dia hanya, oh gitu, iya keren ya. Nah gitu aja. Jadi tetap pagernya, do and don't tadi tetap saya patenkan gitu. Jadi kakak-kakak semua, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat dan bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Oke. Terima kasih Kak Ivo, saya kembalikan ke Kak Ivo. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Kak Elin, ini Iya, terima Kak. kasih. Wah, ini kayaknya membutuhkan latihan ya, Kak Elin ya. Latihan Iya, bener terus banget. terus kita juga ini Kak Elin, kita ada pertanyaan nih Kak Elin, kita baca Oh dulu iya, ya boleh Kak, pertanyaan boleh, dari iya. kakak-kakak ya. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan pertama itu dari Abang Dion ya. Abang Oh Dion iya, dari silakan. GKPA Selambo. Pertanyaannya adalah, Iya, Kak. apakah menggunakan boneka itu harus merubah suara kita, Kak? Ya, Cherry yang silakan. jawab. Iya, Kak ditanggapi Helin yang dulu. jawab. Cherry. Ya, jadi Cherry. Oke. Jadi, tidak harus. Yang pasti, gimana kita bisa membuat anak tahu bahwa tokoh boneka kita itu yang bercerita, yang ngomong, bukan kita. Seperti tadi misalnya, duduk ya Cherry ya. Oke. Nah, ini. Saya pun kalau nggak mengubah suara saya, boleh-boleh aja kok, sah-sah aja. Gini, adik-adik, hari ini Kak Elin membawa teman. Nah, ini teman Kak Elin. Halo adik-adik, nama aku Inci. Aku si kelinci kecil.
Nah, boleh aja nggak masalah. Tetapi langkah berikutnya ketika kita sudah luwes begitu, langkah berikutnya naikkan dong, upgrade dong diri kita belajar teknik suaranya. Nggak susah ya, Inci ya? Nggak susah, karena semua orang itu pasti bisa bersuara banyak. Iya, nggak susah. Sedikit susah sih, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa melakukannya. Begitu Kak Dion, semoga membantu. Ya, Begitu Kak Evo. Jadi intinya ya. tidak wajib. Oke, Tapi terima alangkah kasih. baiknya. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Elin. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan lagi dari Kak Wida Samosir dari GKPA Jalan Sangkir ya. Pertanyaannya, Iya, silakan. Kak Elin, gimana caranya bicara tapi mulut kita nggak kelihatan gerak, Kak Elin? Terima kasih Kak Ivo. Terima kasih Kak Wida buat pertanyaannya. Gimana caranya? Yang caranya ya udah saya kasih bocoran. Caranya adalah nggak ada, saya nggak ada pena ya. Caranya adalah berlatih ini. Tunggu. Saya coba cari apa yang ada di sini. Waduh lah kok kayak gini. Nah, kita bisa berlatih menggunakan sendok, tapi saya pensil alis ini. Gigit ini Kak. Iya, udah. Kalau gini, silakan berbicara. Lakukan terus-menerus sehingga diri kita nggak gerak. Tapi kita bisa berbicara. Suaranya kok naik turun, ya itu kita pelajari nanti. Tapi triknya ngomong nggak gerak itu bocoran nggak? Serius, ini bocoran yang paling utama. Bagaimana kita ngomong nggak gerak, caranya latihan. Latihan, ini kebesaran kayaknya lebih bagus pakai ini, apa? Pegangan sendok. Mau coba? Pegangan sendok, gigit. Sambil masak, Kak, sambil nyanyi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Lama-lama bisa nanti, Kak. Tapi nyapu halaman. Oke, hari ini. Halo Pak RT, halo Kak RT, halo Du RT. Ora senang, ora sinang. Jangan cari putus nanti. Coba, itu triknya bicara tanpa menggerakkan bibir. Kalau suaranya kok bisa berubah-ubah itu lain lagi. Sekian Kak Ivo, terima kasih. Semoga ini ya Kak ya. Coba aja Kak, bisa. Ya, terima kasih Kak Elin. Terima kasih ya. Ternyata pakai sendok ya Kak ya? Yes, itu triknya itu. Wah, ternyata ini ibu-ibu pasti senang. Ternyata sendok itu gunanya 2 ya. Yang pertama untuk makan, yang pertama untuk latihan ya. Oh iya. Ya. Tapi Kak Ivo, ibu-ibu tuh biasa jago Kak kalau ngomong nggak gerak bibirnya Kak. Terutama kalau lagi ngumpul sama tetangga. Inang, kau lihat itu Inang. Dia punya kulkas baru Inang. Nggak gerak bibir. Iya, nggak gerak bibirnya. Nah, ini Kak Elin ada lagi pertanyaannya nih Kak Elin. Dari Kak Marta Simatupang ya, dari GKPA Bandar Masilam. Pertanyaannya, Kak, kalau boneka berkaki harus dikasih dudukannya, terus kalau nggak punya kaki, bagaimana panggungnya Kak? Nah, terima kasih Kak Ivo sudah membacakan. Terima kasih Kak Marta ya sudah bertanya. Jadi, boneka yang tidak berkaki itu biasanya digunakan untuk boneka panggung. Boneka panggung biasanya lagi pemain panggung boneka, dia tim ya, biasa dia tim, kemudian dia bisa menggunakan peralon dibentuk seperti kotak, ditutup pakai kain. Tetapi, kalaupun nggak ada, kita, Kak Elin tadi ya, kok cuman punya boneka tanpa kaki. Aku mau cerita sama anak-anak, kan kayaknya lucu kalau melayang. Iya, itu boneka tangan, Kak. Waduh, itu boneka tangan. Itu sebenarnya nggak usah pakai dudukan, nggak apa-apa. Untuk bercerita ke anak-anak ya, kayak gini misalnya nggak ada kakinya nih. Ya udah nggak apa-apa, gini aja. Tapi yang pasti, tetap ingat bahwa ada boneka di tangan kita. Jadi tetap hidup dia. Sekalipun hanya seperti ini. Akan lebih bagus lagi, Kak, ketika bercerita,
Tapi kalau sendiri susah sih ya. Pakai apa? Meja, tutup pakai kain, atau kursi. Kursi, tutup kain, apa ini? Kita sembunyi, Kak. Nah, itu enak, Kak. Lebih kelihatan hidup. Tapi ketika kalau kita sendirian memang susah. Jadi karena susah, ya udah, enggak apa-apa. Itu enggak ada melanggar hukum Taurat kok, Kak, tenang aja. Yang pasti boneka anak-anak senang. Saya banyak melihat pendongeng, pencerita yang bercerita menggunakan boneka seperti ini, Cherry, maaf ya, kamu saya udah adil sebentar ya. Oke. Ceritanya gini aja. Nah, adik-adik, kakak punya cerita. Cepetan. Diam dulu, kamu pura-puranya boneka diem. Oke. Pura-puranya boneka diem ya. Jadi cerita pendongeng nih udah bercerita kemana-mana gitu, tapi dia megang bonekanya begini. Ketika interaksi sama anak-anak, dia lupa ada boneka di sini. Suatu hari di sebuah hutan, buruan, diem, kamu pura-puranya boneka diem dulu. Susah banget kita kompromi ini. Pura-pura dulu. Ini kasih soto ya. Jadi anak-anak pun tetap senang gitu. Saya cuma mau ngomong itu aja sih. Kita tanpa ngikutin pakem yang ada, anak-anak pun udah seneng kok gitu loh. Jadi upgrade diri kita ini menghidupkan bonekanya, dikasih tataan, dudukan gitu, supaya lebih hidup gitu. Tetapi kayak gini pun tenang Kak, nggak ada hukum yang melarangnya kok Kak. Cuman lebih enak aja dilihat ketika begini. Tapi kalau belum memungkinkan begini, ya udah deh, nggak apa-apa. Gitu. Jangan terus terpaku sama kita harus perfect ininya, nanti lupa firman Tuhannya apa. Tapi sambil berjalan, karena kita sudah belajar, apa salahnya latihan seperti ini. Kalau boneka seperti punya Kak Marta tadi yang nggak ada kakinya, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap aja gimana membawakan boneka itu bercerita di depan anak-anak, bonekanya nggak gini ya. Nah, kalau kita ngomong tanpa kaki ya, tanpa kaki nih. Nah, kita ngomong, kita ingat ada boneka, kita gini tangannya. Jangan terus kita lupa tangannya di pinggang. Wah, itu yang nggak boleh. Atau gini terus kita lupa keringatan buat lap. Jangan. Ya tanpa kaki pun melayang pun gini wes nggak apa-apa. Tapi yang pasti ingat ada boneka sebagai tokoh kita di sini. Kayak aku. Dah. Gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu nggak ada dudukannya gimana, nggak ada kakinya gimana. Kalau mau Kak, bikin kaki sendiri kayak gini nih Kak. Kain biasa dibikin bundar, kasih dakron, jahit, dah kayak kaki, taruh ini. Nah, gitu, enggak juga nggak apa-apa. Gitu Kak, demikian. Semoga bisa diterima. Kalau kurang silakan tanyakan lagi. Ya, terima kasih Kak Evelyn. Nah, Ya, Kak. sekarang kita akan coba praktek sebentar ya teman-teman ya. Jadi kita akan minta kesediaan beberapa teman-teman untuk mempraktekkan apa yang sudah tadi Kak Evelyn ajarkan ya. Kita mulai dengan Kak Gracia Dongoran. Kak Gracia Dongoran, silakan Kak. Praktekkan dulu pakai boneka tangannya. Iya. Dicoba ya Kak. Oke. Halo Kak. Halo kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Halo Cherry. Cherry panggil. Iya. Halo. Nama aku Momo. Si Momo. Iya, Momo. Hai Momo. Hai Cherry. Iya. Sepertinya segitu dulu Kak. Wah, keren. Terima kasih Kak Gracia Dongoran. Nah, berikutnya kita coba Kak Dostianur Siahaan dari GKPA Jalan Cangkir. Iya. Silakan Kak.
nyalakan dulu kali suaranya. Nggak kedengeran. Kok nggak ada suaranya? Kamu kan nggak pakai earbud. Sedih. Loh. Kok hilang? Ya, mungkin ada masalah sinyal. Gangguan sinyal kan? Iya, kita lanjut ke Kak Nova Sitorus. Iya, silakan Kak Nova. Hai. Kakak cantik. Iya. Dengerin ya. Kakak mau coba. Halo semuanya, kakak-kakak selamat minggu. Hai. Hai Cherry. Halo. Kenalkan, namaku adalah Gogo. Salam kenal Cherry. Salam kenal kakak. Kamu cantik sekali Cherry. Iya sudah pasti tuh. Oke, cukup ya sampai di situ. Keren. Iya. Ya, terima kasih Kak Nova. Tupang. Berikutnya kita akan coba ya Kak Marta Simatupang ya. Ayo teman-teman juga memperhatikan sambil siap-siap ya teman-teman ya. Kita praktek nih kesempatan ya. Buat kita untuk langsung praktek dan bisa dikasih masukan sama Kak Evelyn. Iya. Silakan Kak Marta. Hai, kakak-kakak guru sekolah minggu. Wah. Hai. Kamu siapa? Iya, ini aku namanya si Belo. Wah, Jelu. Keren namanya. Iya, kamu suka nggak sama binatang anjing? Wow. Jadi suka sekali sama anjing. Heli. Belu bukan Heli. Oh salah. Jadi aku punya teman, ini namanya si Kitty. Hai. Oh, itu Donald Duck gitu. Iya namanya Kitty. Kirain Kitty kucing. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, Kak. Ya, terima kasih Kak Marta. Ya, berikutnya adalah Kak Tianggur Silaban. Silakan Kakak. Itu nak. Kaca. Ini apa aja? Kenapa? Takut. Kok takut? Apa, jangan takut. Katanya gede. Iya, tapi katanya nggak galak kok. Badannya doang yang besar. Kayak Kailin. Baik Budi jajannya. Dia mau nanti jalan sana sini. Wah, keren. Oke, sekian. Terima kasih. Aku nggak ngelihat bonekanya, yang kelihatan Kak Silaban semua ya, penuh ya kameranya. Ya, terima kasih Kak Silaban. Berikutnya siapa lagi nih yang mau coba nih? Siapa lagi yang mau coba? Yang cowok tadi Kak Dion ya. Kak Dion silakan. Tahu aja kamu yang cowok. Cewek semua dosen. Halo. Halo, hai cowok. Halo. Hai. Hai cowok. Wis. Udah. Perkenalkan, saya punya teman loh, namanya Singabo. Wah, Singabo. Singanya Iya, Gogo. namanya Singabo. Ternyata bercerita dengan boneka itu menarik sekali ya Kak Elin ya. Terima kasih Kak Eli. Iya. Halo semuanya.
Aduh, aku senang sekali bisa bertemu dengan Kak Wah, Elin. mantap. Halo semuanya, dadah. Dadah. Wah, Wah. oke. Wah, saya suka itu. Jadi ditutup ya tangannya ya, gini ya. Di bagian apa? Di bagian lubang itu tutup. Nah, itu menimbulkan ilusi yang luar biasa loh. Jadi sekalipun nggak ada kakinya, nggak ada dudukannya, itu boleh tuh kayak gitu Kak. Bagus tuh Kak. Bagus banget. Terima kasih Kak. Ya, berikutnya di sini masih siapa lagi nih yang mau coba nih? Kak Juve. Halo Kak Juve, silakan Kak Juve. Ya, di unmute dulu ya Kak Juve. Halo, Wah, halo. Kakak Evelyn. Halo Dengar bebek suara kami? kecil. Iya. Cari dengar. Oh iya. Betty, Kakak Evelyn. Tetri, bintang laut. Itu bebek. Iya, ini dari GKP APTT. Salam kenal. Iya, bye-bye. Dadah. Dedeknya lucu? Iya, lucu ya. Kecil. Wah, luar biasa. Iya, satu Lucu lagi nih Kak. bebeknya. Dari ini nih Kak Heni Matondang. Iya, ayo Kak Heni Matondang, silakan. Lah, mana Kak Heni? kabur. Kabur nih Kak Heni. Ayo Kak Heni silakan. Jangan kakaknya lari. Enggak. Oh ini bebek yang tadi dipinjemin gitu. Oh satu lokasi beneran. Saya bercanda padahal. Aku anak ketiga loh. Anak ketiga dari 2 bersaudara. Hah? Anak siapa itu? Siapa itu? Halo. Tadi kembaranku udah ngomong kan? Iya. Oh, cantik nggak aku? Cantik sekali kamu. Ayo sini, kamu sama aku. Siapa orang punya banyak? Siapa namanya bebek? Baby. Dipanggilnya Cayang ya, biar dekat. Kalau cari dipanggil nengok. Wah, kakaknya keren. Mantap. Ya, terima kasih Kak ini. Siapa lagi yang mau mencoba nih? Ayo siapa teman-teman yang mau coba Kakak Guru? Abang Evan Dongoran. Ayo silakan Bang Evan. Dari GKP Abinjay. Mutiara. Wah. Mutiara dulu, Mutiara. Silakan Bang Evan. Setelah ini Kak Mutiara ya. Dengaran Kak. Kedengar. Ada sinyal. Tadi cantik, sekarang ganteng kan? Oh iya, ganteng itu ganteng. Oh, lagi malu. Namanya siapa? Udi. Oh, Udi. Odi. Jadi Iya. dengarnya tadi. Kok padi sih? Enggak kan? Udi. Ini itu Dodi. Itu Ibu Budi lain lagi. Kamu dasar. Dasar Pancasila. Mungkin sampai situ aja Kak Iva. Oke, makasih Bang Evan. Terima kasih ya yang sudah mencoba. Siapa lagi tadi Kak Mutiara ya? Silakan Kak Mutiara. Ya teman-teman jangan takut untuk mencoba ya. Ini kesempatan baik sekali bagi kita. Oh, jadi berantem. Ya, silakan Kak Mutiara. Mana bonekanya? Bonekanya dipinjam Kak Ines, Kak
Ajak Kak Iko. Oke, kalau gitu siapa lagi? Kak Sori Nauli, silakan Kak Sori Nauli. Halo kakak guru. Di sini. Halo. Enggak galak kan? Teman saya yang namanya si Ii. Ii. Teman saya anak pintar, Oh, luar biasa. Pintar dia, Cherry. membantu mamanya. Oh, hebat. Makasih kakak. Iya. Iya, makasih Kak Sori Wah, Nauli. luar biasa. Wah, luar biasa ya. Siapa lagi nih? Kakak-kakak yang mau nyoba? Ayo kakak-kakak. Ini siapa ya tadi yang belum ya? Kak Ignes belum nih. Silakan Kak Ignes. Ignes ya, silakan. Namanya siapa? Lagi mikir. Oh, ini satu ruangan banyak ya. Mimi. Saya tadi cantik. Dari Ciwaningkar. Wow. Harus beri. Udah kan? Udah. Kakaknya galak banget. Kakaknya galak banget. Adiknya pada kabur nih. Oh, ini rupanya pemeran antagonis yang ini nih. Aduh. Oke, terima kasih Kak Ignes. Iya, makasih Kak Ignes. Belum. Ayo berikutnya siapa lagi nih yang coba? Ayo kakak-kakak, yuk. Coba mempraktekkan. Misalnya tadi Kak Elin tuh ngasih contoh berbicara tuh apa tuh suaranya tuh ada 2 ya. Kita bisa memerankan 2 karakter. Kita kemudian karakter bonekanya. Siapa lagi mau coba nih? Kak Afriska nih. Kak Afriska, halo. Iya, silakan Kak Afriska. Halo Kak, Dari Mandala, silakan Kak. bentar ya Kak ya. Shalom semuanya. Wah, shalom. Apa kabarnya semua? Bye. Terima kasih Kakak Evelyn sudah memberikan motivasi untuk anak sekolah minggu. Cherry, bagaimana kabarnya Cherry? Halo. Halo. Cherry. Siapa namanya itu? Nama saya Iya, Mary. namanya siapa? Nama saya Mary. Nama kamu siapa? Aku Cibing. Kelinci warnanya pink. Ya, siapa nama kamu? Warna pink. Salam Aku pink. kenal ya Cherry ya. Aku Cibing, bukan Cherry. Oh, pink. Terima kasih. Maaf, saya salah. Enggak apa-apa. Terima kasih kakak Wah, semuanya. keren. Semoga kita Terima bisa dapat kasih. berjumpa kembali. Harus. Shalom. Terima kasih Kak Ivo. Ya, terima kasih Kak Afriska. Oke, teman-teman, ya. Ada lagi mau coba nih? Siapa yang belum coba? Kak Wida Samosir belum nih ya? Ayo, Kak Wida Samosir silahkan. Ayo teman-teman, kita pergunakan kesempatan ya. Udah tadi ya, Kak Wida Samosir. Iya, siapa lagi yang belum? Evi Tiorida, Kak Ipo. Oh, Kak Evi Tiorida. Iya, silakan Kak Evi. Ya, silakan. Anggokan mendukung saja. Ya, teman-teman di Semalingkar bisa tolong di-mute suaranya ya, kecuali Kak Evi saja yang aktif, silakan.
Kak Evi Tiorida. Ada nak? Kak Evi Tiorida, tolong dibuka dulu kameranya. Iya. Oh ya. Halo. Halo Kak Eva. Kak Elin. Halo. Siapa Ini itu? temen saya loh, namanya Dogi. Oh, Dogi tuh anjing. Iya. Sumpah nggak tahu bilang apa-apa kayak. Salam kenal ya. Salam kenal. Mama. Ya, terima Udah ya, kasih. Terima kasih Kak Evi. Nah, kemudian Kak Elin boleh berbagi tips Kak Elin bagaimana ya caranya Ah, kalau misalnya gini ya, menyusun skrip itu gimana baiknya ya Kak Elin ya? Boleh tolong mm-mm. kasih berbagi tips ya? Karena kita rencananya hari ini mau ngasih tugas sama kakak guru, jadi mereka nanti akan memainkan boneka tangan ini, kemudian mereka Mm-mm. rekam, tapi mereka harus Oh membuat iya. skrip sendiri kan Kak? Ya, Wow, wah, nah mantap. bisa tolong bagikan tips cara kita membuat skrip karena tadi Kak Evelyn sudah menyampaikan sekilas mengenai tadi ada ya membuat skrip itu gimana ya Kak bagusnya Mm-mm. untuk yang boneka tangan apalagi kalau keterbatasan ya misalnya kita hanya punya satu boneka tangan dan kita berarti kita hanya bisa buat 2 karakter. Ya, Mm-mm. terima kasih Kak Oh, Evelyn ya. ya. Terima kasih Kak Ivo. Oke, tentang skrip ini ya. Karena kemarin setiap guru diperlengkapi satu boneka, jadi skrip yang saya buat pun hanya untuk satu boneka. Nah, caranya gimana? Yang pasti yang pertama adalah tentukan tujuannya. Temanya apa yang mau kita sampaikan? Tetap harus ada. Tujuannya, temanya apa yang tema mingguan mungkin bisa dipakai, atau tema yang dadakan nih, tema mau kenaikan misalnya. Kenaikan tuh kenapa sih kok Yesus naik? Karena dia mau menyiapkan tempat buat kita. Terus kita bisa ambil ilustrasinya tentang, oke, bisa nih, kita punya boneka kelinci. Mamanya kelinci mau pergi, dia mau menyiapkan tempat buat kelinci. Dia mau nyiapin tempat tidurnya. Jadi ketika kelinci pulang besok, kelinci sudah ada rumahnya gitu. Jadi apa adanya langsung gitu. Kita nggak perlu terbebani dengan loh kelinci kan makanannya wortel, masa kita cerita dia makan kacang atom kan nggak mungkin. Nggak usah terbebani dengan hal seperti itu. Kalau bisa lebih ilmiah lebih bagus, tapi jangan sampai itu membuat kita tidak bisa bercerita. Skrip yang mau kita buat, tentukan dulu temanya apa. Setelah tentukan temanya, kalau contoh saya tadi temanya tentang anak itu berharga, karena setiap anak itu berharga. Nggak bisa menulis, bukan berarti dia nggak pinter. Nggak bisa nyanyi, bukan berarti dia nggak pinter. Dia nggak tulisannya jelek, nggak bisa berhitung matematika, bukan berarti dia nggak pinter. Karena Tuhan menyediakan setiap anak itu dipersiapkan untuk tujuan tertentu. Ada yang pinter gambar, ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter cerita, ada yang pinter manjat pohon, lompat-lompat. Itu semua diciptakan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tema saya itu, tujuan awal saya menyampaikan bahwa semua anak istimewa. Kemudian masalah yang ada di tempat saya itu apa? Ada seorang anak yang merasa nggak bisa apa-apa. Dia merasa minder awalnya karena dianggap, nanti kamu gimana nulisnya, nanti kamu gimana kalau pakai baju, karena tangannya cuma separuh. Itu di pikiran saya langsung muncul, oh masalahnya adalah ada seorang tokoh yang dia nggak percaya diri karena dianggap tidak bisa melakukan sesuatu. Kemudian boneka saya itu kelinci. Kira-kira apa ya yang nggak bisa dilakukan seekor kelinci? Oh, kelinci kan nggak bisa berenang. Boleh aja. Kelinci merasa nggak bisa berenang, dia kumpul sama teman-temannya ikan. Kemudian ikannya itu, kamu nggak bisa berenang ya? Kamu tuh nggak bisa berenang, kok nggak gitu sih? Aku aja bisa berenang loh. Itu adikku masih kecil bisa berenang loh. Kamu udah besar kok nggak bisa berenang? Tuh. Terus ini yang langsung muncul di kepala kita, pasti akan dapat kok. Jadi saya yakin yang senyum-senyum mungkin dapat ide nih. Oh iya juga ya. Boneka saya kodok. Kodok itu kalau hujan bersuara. Tiba-tiba, tapi cuaca lagi nggak benar. Dia nggak mau keluar karena takut sakit. Terus dihina sama teman-temannya.
Ternyata benar, dia nggak keluar, hujan lebat sekali gitu. Jadi muncul langsung apa ya? Jadi kalau gimana cara buat skrip yang pasti, landasan kita firman Tuhan, kemudian untuk buat ilustrasinya, lihat apa yang ada di sekitar kita. Pasti akan ada. Setelah itu, memang nggak langsung sempurna, bahkan skrip saya juga mungkin ya nggak sempurna gitu, pasti nggak sempurna, tapi kita coba buat, apalagi saya tipenya nggak bisa pakai skrip loh, saya ini tipenya impromptu. Impromptu adalah udah, pokoknya saya mau ngomong sama anak-anak tentang kita istimewa. Kelinci, kamu temani aku ya. Nah, saya tuh kayak gitu. Susah untuk bikin skrip yang tertata rapi. Jadi kalau ditanya gimana buat skrip, yang pasti yang pertama, tetap gak lupa doa lo ya. Tentukan tujuannya apa, setelah itu masalahnya apa, dan lihat sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita, itu pasti bisa dijadikan ide untuk bikin skrip. Nulisnya gimana ya seperti itu, titik dua dialog, yang memudahkan kita aja. Gitu Kak Ivo. Semoga membantu. Apakah Iya, terima kasih Kak Evelyn. Berarti memang sebaiknya kalau untuk menggunakan boneka tangan ini kita harus mempersiapkan apa skrip terlebih dahulu ya Kak Evelyn ya. Benar-benar kita harus merancang dulu ya supaya nanti pembicaranya tidak lari kemana-mana. Begitu ya Kak Evelyn ya. sebaiknya begitu Kak? Karena Iya, apalagi iya. kita dalam konteks kita bercerita yang pasti tema mingguan itu ada. Bukan berarti terus kita harus siapin 2-3 lembar dialog kita hafalin, enggak. Tapi yang pasti, kayak tadi saya sudah menyiapkan 2 halaman, Ya, tapi yang saya sampaikan itu nggak persis. Iya, Tapi iya. setidaknya dengan kita membuat skrip, kita tahulah apa yang mau kita bicarakan. Kalaupun besok lupa, boleh kayak saya ada contekan, karena kalau enggak lari kemana-mana. Kalaupun nggak pakai contekan, kita sudah membaca berulang-ulang, karena skrip pasti dibuat nggak setengah jam sebelum kita cerita. Beberapa hari sebelumnya, dan pasti sudah digodok, coba-coba ulang, diulang-ulang-ulang, bisa persis ya, bagus, nggak bisa juga nggak masalah, yang pasti tujuanmu tersampaikan, gitu Kak. Bahkan kalau perlu lebih bagus lagi, ajak anak untuk ikut berdialog, gitu, kalau memungkinkan. Terima kasih Kak Elin ya. Jadi teman-teman kita perlu mempersiapkan skrip kita ya, tapi yang sederhana dan tidak membuat kita Iya, tambah ribet gitu, malah tambah susah. betul sekali. Nanti tadi mau ngomong apa ya? Ngeliat dulu gitu. Sesuatu yang kita punya apa ceritanya sudah ada dalam pikiran kita sehingga kita bisa mengalir ya berceritanya begitu ya Kak Elin ya. Betul. Nah, Kak Elin ini ada pertanyaan dari kakak guru sekolah minggu. Iya, sebentar saya bacakan dulu ya. Ya. Kak Sori Nauli. Nah, pertanyaannya, Kak, untuk usia berapa tahun sebaiknya kegiatan boneka tangan ini dilakukan? Oke, terima kasih Kak Ivo. Terima kasih Kak Sori Nauli yang sudah bertanya. Untuk usia berapa? Kakak mengajar anak usia berapa? Balita, batita, bayi, kelas kecil, kelas besar, mereka masih suka dengan boneka, tetapi memang semakin besar tingkatannya, bonekanya juga pasti berbeda cara memainkannya. Bahkan teman saya ada pendeta di Ambon ya, di Ambon, dia berkhotbah di atas mimbar dengan jubah pendeta, dia bawa boneka. Bonekanya seperti Cherry. Nah, cuman untuk pagar-pagar batasan-batasannya atau bagaimana yang dilakukan, dia pasti tahu karena di daerah dia jemaat yang sudah dikenal. Jadi teman saya itu ketika dia memainkan boneka di depan jemaatnya sudah tahu apa yang jemaatnya suka dan apa yang jemaatnya merasa nggak perlu itu gitu. Jadi usia berapa anak-anak kita cocok kita bercerita boneka tangan ini, menggunakan boneka tangan ini usia berapa, tergantung gimana kesiapan anak-anak sekolah minggu kakak. Kalau dia murid saya, sewaktu masih onset ibadah kami, saya bawa boneka yang kelas besar, kelas tunas, mereka juga masih tertarik, excited banget gitu. Tapi memang ada 1-2 yang apa sih itu? Kita bawa boneka yang sudah hidup. Ketika kita bercerita sama anak yang tipenya logis, mereka pun nggak bisa se-excited anak-anak yang lainnya. Ya udah, itu bukan menjadi masalah buat kita, terus kita nggak mau cerita, enggak. Gitu, Kak. Jadi usia berapa tergantung kesiapan tempat anak kakak mengajar. Gitu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Elin. Nah, berikutnya Kak Elin, Mm-mm, itu kalau onsite tentu berbeda ya kalau kita online ya. Nah, mm-mm, sekarang ini kan kita lebih banyak didominasi kegiatan online ya. Kakak-kakak guru mm-mm, sekolah minggu berjuang mm-mm, membuat video online ya. Nah, apa itu kiatnya Kak Elin? Kalau kita ingin memainkan boneka ini secara online ya, seperti sekarang ini itu mm-mm. bagaimana tipsnya Kak Elin ya? Boleh berbagi sedikit Kak Elin? Oke, tipsnya Ya. Kak, terima kasih. Pertanyaan menarik nih Kak, karena memang saya juga baru buat video itu kan sejak pandemi ya, maksudnya buat video pembelajaran sejak pandemi itu. Video ibadah dari awal sampai akhir sejak pandemi. Jadi triknya adalah sebenarnya ada enaknya, ada enggaknya. Jadi duduk ya Jerry ya. Oke. Nah, enaknya adalah kita tidak perlu menghafalkan dari A sampai Z, awal sampai akhir tanpa takut salah. Karena apa? Kalau kita online, apalagi kita tayangkan di YouTube, bisa kita edit. Pakai background yang hijau, kain hijau, baju kita merah, ungu, atau putih kalau hijau tua, atau baju yang warnanya kontras. Terus ketika kita bercerita di depan kamera, yang sering saya lakukan, di depan kamera, saya lupa, tarik nafas, saya baca ulang, kamera masih nyala. Nanti kan diedit, gitu. Sebenarnya ada lebih enaknya dan nggak enaknya adalah kita nggak bisa interaktif. Jadi kita harus menyiapkan skrip dari awal sampai akhir. Dan itu harus kita sampaikan dari awal kamera sampai tutup kamera tanpa ada dialog gimana adik-adik. Kalau kita onsite, enaknya adalah ketika kita lupa, hilang, kita tanya, anak jawab, kita bisa memvariasikan cerita kita hari itu. Tapi kalau on kamera, on cam, ya mau enggak mau ya harus hafal. Karena kita enggak bisa interaksi. Paling maksimal kalau kita lupa, matikan kameranya, baca lagi ulang. Sampai kita bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir cerita kita. Gitu, Kak. Ya, terima kasih Kak Elin. Nah, kakak-kakak guru sekalian ya, tadi kan ada beberapa yang sudah mencoba nih praktek ya. Nah, ada yang mau coba lagi atau ada yang mau bertanya kepada Kak Elin tentang bagaimana ya caranya supaya saya bisa lebih mampu, lebih efektif ya, supaya lebih bisa dipahami anak-anak ya. Silakan dibuka kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kakak-kakak boleh unmute suaranya. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti. Ya. Silakan siapa yang mau bertanya? Yang belum kedengaran suaranya dari tadi silakan. Aku, Ada Kak. Kak. Oh ya, silakan. Oh, iya. Oh, oke, Bang Panles silakan. Halo Kak Elin. Halo Kak, ya. Ini ada mau saya tanya Kak. Untuk mempelajari trik suara boneka tangan itu yang enak didengar anak-anak, ada nggak tips yang bisa dibagi buat kita Kak? Karena kan dari suara karakternya juga itu sebagai daya tarik untuk anak-anak itu. Ada nggak tips yang bisa dibagi buat kita Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Panles. Tips yang mengenai suara yang menarik untuk anak-anak, semua suara itu menarik untuk anak-anak. Apalagi ketika kita sama murid kita sendiri. Mereka sudah mengenal kita, akan lebih menarik ketika memang kita bisa mengubah suara kita saat memainkan boneka. Cara latihannya gimana? Yuk, sedikit kita coba ya. Tadi gini, saya kasih masukan dulu sedikit tentang boneka-boneka yang teman-teman pakai tadi. Ketika itu boneka itu menggambarkan sosok yang singa, alangkah baiknya menggunakan suara yang menggambarkan singa. Kecuali singanya masih kecil dan ada alasan khusus kenapa suaranya berubah tidak seperti suara singa. Atau ketika itu binatang gajah. Gajah kan di kepala anak gajahnya besar. Gajah besar berarti suaranya kan, halo teman-teman, selamat malam. Gitu akan lebih menarik daripada bonekanya gajah besar tapi suaranya, halo teman-teman. Bukannya salah loh ya, nggak salah. Bisa-bisa aja, tapi lebih menarik ketika gajah kan di kepala anak besar tuh. Berarti suaranya lebih bagus, suara yang besar. Kecuali kita pakai boneka gajah, suaranya kecil, terus jadikan materi.
Iya nih, suaraku tuh kecil. Jadi aku seringkali dihina teman-teman aku. Hei, kamu kan gajah, badan kamu besar, kok suaramu kecil? Teman-temanku tuh nggak tahu aja. Suaraku kecil itu karena waktu masih kecil aku nggak boleh teriak-teriak. Jadi kan ya gini nih suaraku jadinya kecil. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku mau cerita. Nah gitu, nggak apa-apa gitu loh. Terus sebenarnya yuk sama-sama belajar sedikit ya tentang suara. Sebenarnya tadi ada beberapa yang suaranya bagus banget nih. Sebenarnya setiap orang itu punya rentang suara yang berbeda-beda. Kita bisa belajar menggunakan tangga nada. Apalagi kalau orang Batak bisa bagus suaranya kok nyanyi ya. Suara datar, suara kita, suara tinggi, tinggi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Udah 3 suara dari rentang nada kita. Atau bisa juga kalau belum dapat suara kita la 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 paling rendah. Oke, halo, selamat malam. Nah, itu bisa juga. Dari suara kita datar, coba kita naikkan. Ha 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 ha. Halo, selamat malam. Bisa. Atau untuk mengubahnya nggak harus pakai suara yang besar kecil, tapi bisa juga dengan intonasi tempo. Jadi misalnya suara saya kalau ngomong gini, halo adik-adik, selamat malam. Sekarang Kak Elin bawa teman. Mana ya teman Kak Elin ya? Nih misalnya pakai boneka ini deh, tapi suaranya pakai suara saya, tapi diubah temponya. Nah adik-adik, hari ini Kak Elin bawa teman. Ya, halo, ini aku, nama aku Ciping. Nah, temponya bisa kita ubah. Kalau bisa lagi, halo adik-adik, Kalian bawa temen nih, suara kita kan segini. Coba binatang kelinci. Saya mau bikin ini suaranya kecil deh. Karena ini binatang kan, kelinci kan binatangnya kecil. Jadi suaranya kecil. Kalau kecil berarti saya cepit di sini. Halo teman-teman, halo adik-adik, kalian bawa teman nih. Halo adik-adik, ya halo teman-teman semuanya. Ini suara saya, tapi saya cepit di sininya, jadi berubah suaranya. Atau bisa lagi temponya dipercepat. Ya, ini aku. Halo teman. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Ciping. Nah, itu udah menarik gitu. Dimainkan aja intonasi, tempo, coba cari cara. Rongganya dimainkan, rongga mulut kita dimainkan, akan menemukan banyak suara. Begitu kakak, semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih Kak Evelyn. Wah, menarik sekali penjelasan dari Kak Evelyn ya teman-teman ya. Ayo kita masih ada kesempatan ya, untuk 1 orang penanya lagi. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya, 1 orang penanya lagi ya. Halo. Ya, ada lagi teman-teman? Adakah? Ya, silakan mungkin tadi Bang Dion. Ya silakan Bang Dion. Halo Kak. Halo Kak. Iya, saya mau tanya. Setiap minggu kita kan ceritanya kan temanya beda-beda. Apakah dari awal setelah doa ya, setelah doa menggunakan boneka sampai akhir cerita? Ya. Oke, terima kasih Kak. Tadi di materi saya yang do and don't, boneka ada 1, saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat 5, termasuk diantaranya adalah boneka bisa menjadi pembuka momen bercerita. Pembuka aja, menyapa anak-anak, mendudukkan mereka supaya mendengar dengan baik. Misalnya, yang mana yang lain boneka saya? Diambil anak-anak ya. Nah, misalnya pakai ini. Iya, ada aku. Oke. Nah, teman-teman, sekarang Kak Elin mau bercerita. Gini, ada aturannya. 1, duduk yang rapi. Kamu kok pinter banget sih, Ciping? Oh iya jelas, karena kan Kak Elin sudah kasih tahu aku tadi, kalau mendengar cerita harus duduk yang rapi. Nah, jadi boneka kita mengarahkan anak-anak untuk duduk yang rapi, mendengar dengan baik, bla 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 bla. Dah, taruh. Nah, yuk sekarang Kak Dion mau cerita.
pada suatu hari atau Alkisah bla 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 dan seterusnya. Atau boleh kok nggak masalah. Kayak saya kalau sama boneka saya yang besar ini sudah partner hidup saya, wis. Boneka saya yang ini saya bercerita dari awal sampai akhir, tapi tetap tidak mengesampingkan larangan boneka tidak boleh apa, tidak boleh berdoa. Jadi ketika saya berdoa, kalaupun saya pegang, yuk duduk ya, Elin mau doa. Nah, boneka saya taruh, saya ajak adik berdoa. Setelah berdoa, misalnya nih, Niko. Nah, misalnya saya sudah, Cherry, sekarang Kak Elin mau berdoa dulu ya sama teman-teman ya. Cherry duduk dulu ya. Oke. Cherry-nya duduk, saya taruh. Setelah saya taruh, saya ajak adik berdoa. Doa selesai, amin. Cherry masih di kursi nih ceritanya atau di dalam tas. Saya bisa buat seperti ini. Nah, adik-adik, Cherry ikutan. oh iya lupa teman Kak Eli itu tuh mau ikut bercerita katanya dia mau menyampaikan cerita. Cherry mau ngomong sama teman-teman ya? Cherry mau cerita? Cherry mau cerita Kak Elin. Oke. Ayo Cherry sama Kak Elin lagi. Coba Cherry mau cerita apa sama teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, Cherry itu senang sekali kalau bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Oh gitu. Nah dan seterusnya. Ketika kita mengajak boneka untuk TikTok dari awal sampai akhir, bisa banget. Asal tetap aja jangan buat bonekanya berdoa, jangan buat dia yang mengajarkan firman Tuhan. Tetap kita yang menyampaikan firman Tuhan dan tetap manusia ciptaan Tuhan, boneka buatan manusia. Itu tetap harus disampaikan supaya apa? Supaya anak-anak tahu, oh saya ini manusia, dia boneka. Batasan-batasan itu tetap harus ada. Karena kalau enggak, kayak tadi misalnya saya ngomong, nah iya adik-adik Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Iya, sayang sama Cherry. Oh enggak. Terus kalau Cherry kan boneka. Iya, jadi boneka. Kak Elin manusia sayang sama Cherry. Nah Tuhan Yesus kan sayang sama Kak Elin sama adik-adik. Nah Cherry juga disayang sama Kak Elin. Cherry disayang sama teman-teman semua. Iya, kalian sayang sama Cherry. Oh iya kan adik-adik ya, gitu. Jadi tetap boneka tetaplah boneka. Jangan buat dia berdoa. Kalaupun dari awal sampai akhir mau ngobrol bareng, diajak terus sampai selesai, nggak pegel tangannya, ya bagus. Tetap batasan-batasan ini boneka, kita manusia, dia manusia, itu tetap harus ada. Boneka nggak boleh berdoa, boneka nggak boleh mengajarkan firman Tuhan, nggak boleh mengajarkan ayat hafalan, mengajarkan hukum Taurat. Kalau cuma ngomong boleh, tapi emang Cherry tahu? Yang nggak tahu Cherry kan boneka. Ya udah, yang jelasin ya. Yuk duduk dulu yuk. Oke. Nah gitu. Jadi tetap ada batasannya. Kalaupun keceplosan tidak sengaja bonekanya ngomong, emangnya Cherry tahu? Loh, kamu tahu ya, Mbak, apa yang mau kita ceritakan? Ya enggak, cuma baca aja tadi. Gitu. Jadi kita kan pintar ngeles gitu. Sekian Kak, semoga. Ya, terima kasih Kak Elin. Terima kasih untuk materi yang sudah Kak Elin sampaikan ya malam ini. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan materi Kak Elin itu lusa ya di pertemuan ke-7 kalau saya nggak salah ya. Mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat ya, teman-teman ya. Nah, mari teman-teman silakan di-unmute. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Elin yang sudah berbagi kepada kita hari ini. Ayo teman-teman silakan di-unmute. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Elin. Ya. Terima kasih Kak Elin. Terima kasih. Terima kasih Kak Eli. Bless you Kak Elin. Sampai ketemu lagi. Kak Elin. Elin, makasih ya. Makasih ya. Salam sehat. Salam sehat Kak Elin. Sehat. Ya, terima kasih Kak Elin. Nah, teman-teman sebelum kita berpisah malam ini ya, kita ambil foto dulu ya teman-teman untuk dokumentasi kita. Silakan Kak Ica dimohon untuk mengambil foto kita. Iya, teman-teman tolong dibuka semua videonya. Posisi duduknya seperti saya ya. Silakan. Iya. Kak Dostianur Siaan tolong dibuka dulu. Kak Asmaria, Kak Elfrida, kemudian siapa lagi ya di sini ya? Silakan semua dibuka. Iya, ya. Tolong bonekanya dipegang ya kakak-kakak ya. Ya, bonekanya dipegang. Iya. Iya, Kak Elfrida bisa tolong agak tegak sedikit Kak supaya kelihatan. Abang Panles bonekanya di mana?
Iya, iya. Masih tempat kerja, Kak. Oh, oke, masih tempat kerja, iya. Iya, iya, ada satu orang teman kita baru masuk ya. Oh, iya. Oke, hitungan ketiga ya. Kak Ica, sudah standby Kak Ica? Kak Ica, Kak Vero? Iya. Oke, hitungan ketiga teman-teman ya. Senyum yang senyum ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Hai. Sebentar ya, sekali lagi teman-teman ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekarang gaya bebas ya teman-teman ya. Gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, ya terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman untuk tugas ya, tugas teman-teman ya. Untuk tugas dari materi hari ini adalah teman-teman akan dikasih sebuah skrip yang sudah dipersiapkan oleh Kak Elin. Nah, skrip tersebut teman-teman coba coba praktekkan ya. Kemudian rekam teman-teman dengan menggunakan boneka. Skrip itu ikutin aja. Kemudian teman-teman praktekkan mempergunakan boneka tangan dan dikirim ke WhatsApp grup keluarga GSM Distrik 3. Ya. Nah, tugas ini teman-teman tolong diselesaikan sebelum hari Jumat, sebelum kita masuk ke materi Kak Evelyn yang kedua hari Jumat ya. Bisa ya teman-teman ya? Ada skrip singkat ya. Teman-teman situ bisa mempraktekkan boneka tangan ya. Oke teman-teman, yang paham tolong kasih jempol dong teman-teman.